Sekarang pemuda-pemudinya mentalnya mental kolor, sebentar-bentar kendor, menganggap dunia ini selebar daun kelor. Kemana-mana mesti naik motor, kerjaannya hanyalah molor, persis benar ayam mengerami telur. Naudzubillahin dari Bismillahirrahmanirrahim. Orang Sunda memakai kantun. Kantun dipakai di hari Selasa. Saya lagi tidak berpantun karena waktu sudah dihabisi pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Cina bertemu dengan orang Cina mengucapkan bahasa Cina kung su pacai. Orang Inggris bertemu dengan orang Inggris mengucapkan bahasa Inggris good night my friend. Sedangkan orang Islam bertemu dengan orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walau fi samsa ismu Ahmad, walau fi al-ardi ismu Muhammad. Ala hadan nabil karim wa rasulil adim sayyidina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang melebihi cinta pertama, yang melebihi malam pertama, yang melebihi bulan purnama. Pada malam ini kita dikumpulkan di tempat baik bersama orang baik, di majelis yang baik. Nikmat Allah besar ini sangatlah kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la yasuha. Kata Allah, jika nikmatku dihitung oleh kalian semua, maka tidak dapat menghitungkannya. Karena apa? Nikmat Allah sangatlah banyak. Coba kita bayangkan saudara-saudara, dalam satu hari, dalam satu malam, berapa triliunkah, berapa jutakah, berapa ratuskah nikmat Allah yang Allah turunkan pada kita dalam satu hari. Akan tetapi kita tidak mau mensyukurnya. Sekarang kebanyakan orang mengupuri daripada mensyukuri. Yang kedua kalinya, tiadalah kata-kata seindah doa. Tiada gunanya kita menghayal setinggi langit, merintih sedalam lautan. Mari kita haturkan salawat beriringkan salam kepada baginda Rurunjung alam. Kita disatukan oleh dia yang patah giginya, yang pecah pelipisnya, yang berdarah kakinya untuk menyampaikan iman dan Islam kepada kita. Namun tidak dapat kita balas selain mengucapkan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Inna salatukum ma'rudatun alayyah. Kata Rasul, sesungguhnya salawat kalian semua dibawa oleh para malaikat di makamku di Masjid Nabawi. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika waqad arimta. Wahai Rasul, bagaimana salawat kami yang kami bacakan di sini hingga sampai kepada makammu, akan tetapi engkau sudah mati. Kata Rasulullah, sesungguhnya salawatku bagaikan yang bahan yang utuh olehmu, karena Allah mengharamkan jasad para anbiya dimakan oleh bumi. Maka dari itu kita yang hadir pada saat ini, kita perbanyak-banyaklah untuk membaca salawat, karena salawat sangat bermutu untuk kita kesehariannya. Baik, pada kesempatan kali ini, dunia ini hanya sementara. Suatu saat dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah, halilintar menyambar.
planet-planet bertabrakan. Yang namanya hidup di dunia ini pasti akan mati. Betul? Ya betul lah, masa enggak? Lalu bagaimana keadaan kita pada saat itu? Keadaan kita pada saat itu, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kita akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita. Pada saat itu pula jangan heran bagi kita. Karena apa? Pada saat kita dibangkitkan dari kubur kita dibangkitkan di saudara-saudara kita. Jangan heran kita melihatnya. Pas bangkit dari kubur, mukanya berubah. Berbagai macam berubahnya. Ada yang berubah kayak muka tikus. Hebat sekali. Tangannya tangan manusia, badannya badan manusia, kakinya kaki manusia, tapi kepalanya kepala tikus. Naudzubillah min dzalik. Karena apa dengan demikian? Karena selama di dunianya hanyalah amalan-amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Amalan tikus itu suka menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Tuh penjabat kita yang suka koruptor, yang suka korupsi, yang suka mengkorupsi uang-uang rakyat, dibangkitkan pada masa nanti dia akan dibangkitkan mukanya seperti muka tikus. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi yang dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya nanti di padang mahsyar, mukanya berubah kayak muka harimau. Hebat sekali harimau. Karena apa? Selama hidup di dunianya sih amalnya seperti amalan harimau. Apa amalan harimau itu? Amalan harimau itu mau menang sendiri, keras kepala, upah. Pasti kalau setiap ada hutan, pasti rajanya harimau. Betul? Betul lah. Kenapa enggak? Padahal hutan itu tidak ada bikin acara pemilihan umum. Akan tetapi kata harimau, walaupun ada pemilihan, walaupun tidak ada pemilihan, yang penting aku rajanya hutan. Subhanallah. Itu para penjabat kita yang mau menang sendiri, yang tidak mau pendapat orang lain, dibangkitnya di padang mahsyar nanti muka kayak muka harimau. Apa amalan harimau itu? Ya upah mau menang sendiri, tidak mau pendapat orang lain. Harimau bukan main menjadi penjabat, menjadi raja, bukan main melindungi rakyatnya, akan tetapi malahan makani rakyatnya. Naudzubillah min dzalik. Nanti ada lagi yang dibangkitkan di padang mahsyar, nanti mukanya berubah kayak muka ketek. Tahu ketek? Monyet. Naudzubillah. Karena apa? Dibangkitkan di padang mahsyar nanti mukanya berubah kayak ketek. Karena amalan di dunianya hanyalah amalan ketek. Coba ketek itu dikasih pisang, pasti diambil. Dikasihkan lagi, pasti tangannya mengambil. Nah, coba dikasihkan lagi, kakinya yang mengambil. Itulah ketek, rakus, serakah. Itu kalau para penjabat kita yang di sana, kalau amalannya atau perangainya atau kelakuannya seperti ketek, maka Indonesia ini akan menjadi gentayangan atau sebuah novel. Makanya dari situ saya simpulkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya di akhirat nanti ada 7 golongan manusia yang dibangkitkan oleh Allah dalam naungan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Di antaranya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Apapun jabatan kita, apapun tingkatan kita, apapun revolusi kita, yang kita cari hanya ridho Allah. Pemimpin adil, pantaskah dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Selama di dunia ia mampu melindungi 1 nyawa, bahkan ribuan nyawa. Maka dari itu di akhirat nanti dia enjoy saja, dia santai saja, namun orang-orang pada berlarian untuk mendapat naungan Allah, akan tetapi tidak dapat. Karena apa? Dia tidak mampu memimpin 1 negara. Karena apa? Keegoisannya. Maka dari itu saya sangat menekankan kita sebagai pemudi, kita sebagai pemuda negara Indonesia, maka kita tampakkan bahwa dalam hati kita ini hubbul watan,
hubbul akhirah, jangan nampakkan dalam hati kita ini hubbud dunia. Karena apa? Hubbud dunia itu sangatlah celaka bagi kita. Naudzubillah min dzalik. Sekarang pemuda-pemudinya mentalnya mental kolor, sebentar-bentar kendor, menganggap dunia ini selebar daun kelor. Kemana-mana mesti naik motor, kerjaannya hanyalah molor, persis benar ayam mengerami telur. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Benarnya hanya dari Allah, salahnya hanya dari saya. Maklum, darah saya belum setahu pinang, pendapat juga sebelum berapa, umur saya pun belum setahun jagung. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah sudah melukai hati, hendak ke mana kita obat cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.